sekarang ini secara kebijakan sudah ada surat edaran dari BKN, Kemenpan melalui BKN sudah disampaikan bahwa dengan melandainya virus corona ini, maka jika ini tidak naik lagi, tidak meningkat lagi positif corona ini, maka akan dilakukan lanjutan dari ujian seleksi CPNS yang kita laksanakan di awal tahun ini. Maka dengan adanya hasil ujian SKD kemarin itu, maka akan dilanjutkan dengan seleksi kompetensi bidang. Nah, seleksi kompetensi bidang ini akan dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Jumlah peserta untuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada 261. Nah, jadi kenapa ini diulur-ulur? Itu karena disebabkan adanya kekhawatiran kita terhadap virus corona ini. Virus corona ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Sesuai dengan kebijakan yang kita dapatkan, sesuai dengan kebijakan informasi dari pusat sampai ke provinsi dan daerah, sekali lagi bahwa kita harus berdamai dengan COVID ini. Maka dengan demikian, kalau ini kita terlalu takutkan, maka semua kegiatan tidak jalan, semua kegiatan mandek, dan seterusnya akan lumpuh. Sementara kita perlu melayani masyarakat. Kaitannya dengan itu, tentang seleksi SKB ini, saya didampingi oleh Kepala Bidang, Sibek, dan juga Subdit yang menangani dari penerimaan CPNS ini. Secara data nanti kita serahkan kepada Kepala Bidang atau Kepala Subbidang yang menangani tentang CPNS ini untuk mereka sampaikan bagaimana polanya, bagaimana tekniknya, apalagi sekarang ini dengan adanya masih adanya COVID ini, maka diberikan kemudahan-kemudahan kepada para peserta untuk melakukan seleksi di atas waktu. Jadi sesuai dengan informasi dari BKN, dalam hal ini memang panitia nasional, maka sudah kita lakukan beberapa tahapan kaitannya dengan rencana pelaksanaan SKB, kelanjutan SKD yang tertunda. Langkah awal yang telah kami lakukan sesuai dengan anjuran dari Panselnas, bahwa pertama kami sudah melakukan upload data, upload data sesuai dengan hasil SKD, lalu disertai dengan SPTJM. Jadi SPTJM ini menyatakan bahwa hasil pelaksanaan ujian masing-masing daerah sama dengan hasil yang dikeluarkan oleh panitia pusat, dalam hal ini PPSR di BKN pusat. Nah, itu menjamin sinkronisasi data itu, dan kita sudah lakukan. Nah, dengan kita mengirimkan SPTJM ke panitia pusat, maka panitia saat ini sedang dan sudah bekerja untuk melihat kembali data yang ada, kemudian membuka sistem sehingga per hari ini sebetulnya sejak tanggal 1 kemarin, setiap peserta yang dinyatakan lulus 3 besar diwajibkan mendaftar kembali. Mendaftar ini tujuannya pertama karena ada kebijakan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada, maka setiap peserta SKB boleh mendaftar di luar lokasi tempat di mana dia melaksanakan ujian. Contoh,
yang lulus di Kabupaten Kepulauan Mentawai dan mengambil formasi Kabupaten Kepulauan Mentawai oleh panitia pusat memberikan izin untuk mengambil lokasi ujian di luar Kabupaten Kepulauan Mentawai. Misalnya yang kita buka pendaftaran ini khusus Mentawai adalah UPTBKN yang ada di Padang. Jadi peserta yang bersangkutan boleh memilih ujian di Mentawai, tetapi juga boleh memilih ujian di UPTBKN Padang, sehingga yang bersangkutan tidak harus ke sini. Nah, bagaimana cara kita panitia lokal mengetahui bahwa ada peserta kita yang ujian di luar Mentawai? Maka inilah waktu mereka mendaftar itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 besok ya. Kemudian tanggal 7 nanti akan ada informasi dari panitia pusat supaya panitia daerah itu memanggil data. Jadi data pendaftaran yang dilakukan oleh peserta kita panggil, di situ ketahuan dari semua peserta yang ada. Tadi Kepala Badan mengatakan bahwa ada 261 orang yang akan mengikuti SKB. Dari 261 orang itu siapa-siapa saja yang memilih titik lokasi ujian SKB di luar Mentawai. Di situ kita akan melihat. Cara pendaftarannya gimana? Cara pendaftarannya online, jadi di sistem. Jadi mereka tidak perlu ke sini. Itu yang didaftar ulang dari situ ya? Ya, jadi mereka kan sudah punya akun masing-masing ini. Nah, sejak pendaftaran awal, ya seleksi administrasi sampai ujian SKD, jadi mereka adminnya di situ pendaftarnya. Ya, jadi mereka mendaftarnya di situ, memilih lokasinya di situ. Bahkan informasi dari BKN sampai tanggal 7 nanti peserta boleh memilih lokasi sampai 3 kali. Sampai 3 kali ini maksudnya gimana? Misalnya si A pendaftar di Mentawai misalnya, ternyata dia ragu-ragu mungkin karena faktor transportasi atau apa. Kemudian dia mendaftar lagi untuk kedua kali memilih misalnya lokasi di UPTBKN, ya, atau diulang lagi kembali sampai 3 kali ini. Nah, kemudian hanya 3 kali yang diakomodir. Sekali lagi yang mengakomodir bukan panitia daerah, tapi panitia pusat. Karena begitu dia mendaftar, maka data yang disampaikan itu sudah sampai langsung di pusat. Di situ nanti panitia pusat akan mengembalikan data pendaftaran itu kepada peserta daerah supaya daerah mengetahui siapa-siapa peserta di daerahnya yang mengikuti ujian di titik lokasi tempat dia memilih dan siapa-siapa yang memilih di luar titik lokasi ujian semula. Nah, itu dia. Memang waktu kami rapat JOM kemarin itu ada yang karena ini wilayah Kanrek 12 ya, ada beberapa daerah menanyakan bagaimana caranya supaya kita bisa mengetahui bahwa peserta kami ternyata dia memilih di lokasi di luar daerah kami. Nah, itu tadi jawabannya itu. Jadi begitu tahap pendaftaran sampai tanggal 7 ini, kita nanti akan memanggil data yang ada sesuai pendaftaran, maka kita akan melihat bahwa ternyata misalnya sebetulnya rancangan yang kita sudah laporkan ke BKN bahwa pelaksanaan ujian di kita sesuai dengan formasi sebetulnya itu hanya 2 hari, ya. Karena apa? Dari 2 hari itu kan 1 hari kita ambil 5 sesi. Di awal pelaksanaan SKD itu 1 sesi kita bikin 50. Tetapi karena ini ada protokol kesehatan yang mengatur secara ketat, maka kita menyampaikan ke panitia pusat bahwa untuk 1 sesi di Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk jaga jarak dan seterusnya, maka kita hanya mengakomodir 30 orang dalam 1 sesi. Nah, kalau kita hitung-hitung dengan jumlah 260 orang, belum lagi nanti jika kalau misalnya ada yang memilih titik ujian di lokasi Mentawai, tentu akan berkurang lagi. Maka itu nanti akan kita setting dan penentuannya nanti setelah kita mengetahui dari 261 peserta yang ujian di Mentawai, berapa yang memilih titik lokasi di sini dan berapa yang di luar ini. Maka di situ kita akan menentukan berapa sesi dan kalau seharinya sudah pasti 2 hari. Ya, karena secara umum gambarannya yang ikut SKB adalah 3 kali formasi. Artinya kalau 160 formasi kita, maka kali 3. Itulah yang mengikuti ujian SKB. Jadi saya pikir itu. Pengumumannya kapan tuh Pak? Pengumumannya sekali lagi kita belum bisa mengumumkan dalam hal ini yang mengikuti ya. Kalau pengumuman pendaftaran kita sudah upload, sudah keluarkan, tetapi pengumuman untuk peserta mengikuti itu setelah pendaftaran nanti.
Kalau yang tanggal 8 tuh apa tuh Pak? Kalau pendaftaran tanggal 8 itu waktu mencetak kartu peserta. Jadi kan kartu peserta sudah lama ini diam ini. Yang dikhawatirkan waktu kita Zoom kemarin tuh menyampaikan jangan-jangan karena sudah lama waktunya sudah banyak peserta yang sudah hilang kartunya, maka dicetak kembali. Kemudian bisa jadi tadi karena ya mungkin karena menjaga supaya pergerakan tidak terlalu banyak dalam rangka protokol kesehatan sehingga harus memindahkan lokasi ujian. Nah, itu perlu mencetak. Kemudian waktu mencetak kartu ujian itu tidak ada batasannya dari sejak tanggal 8 sampai pada hari pelaksanaan 1 hari setelah pelaksanaan ujian. Ya, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Kalau masih ada lagi, Dicetak sendiri ya Pak ya? Boleh tambahkan Pak? Iya, jadi di awal kan kita menjaga supaya melihat kondisi mentawai geografisnya apa segala macam. Kita panitia yang mencetakkan. Tapi untuk kali ini boleh dicetak sendiri, tetapi boleh juga dicetak panitia. Tergantung nanti informasinya. Ya, jadi kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Bidang tadi secara detail, secara teknis beliau sudah sampaikan sampai jelaskan tadi model pendaftaran yang 3 kali itu sudah jelas sampai disampaikan, tidak perlu sering lagi. Nah, mungkin ada yang disampaikan oleh Kepala Subbidang, silakan. Baik Pak, terima kasih waktunya. Di sini kan saya hanya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Kaban dan Pak Kabid. Jadi secara teknis akan saya jelaskan masalah pendaftaran ulang. Nah, pendaftaran ulang peserta SKB ini tujuannya adalah untuk mengisi domisili mereka saat mereka mendaftar dan juga lokasi ujian. Nah, untuk wilayah Mentawai itu ada sekitar 36 lokasi ujian. Jadi 35 itu di beberapa provinsi, kemudian yang satunya di lokasi Mentawai. Nah, untuk pengisian pendaftaran ulang, dimisalkan tadi kan kalau yang Mentawainya udah jelas, misalnya misalnya ada satu peserta yang domisilinya saat ini dia di Bandung. Nah, pada saat dia mendaftar ulang, yang akan muncul itu hanya UPT BKN Bandung. Karena lokasi ujian itu akan muncul berdasarkan domisili yang dipilih. Nah, jadi peserta itu hanya bisa mengikuti ujian di lokasi UPT Bandung. Itu satu. Kecuali kalau dia berdomisili di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu dia akan muncul 2 Pak. Satu CAT Mandiri BKPSDM Kabupaten Kepulauan Mentawai dan satu lagi UPT BKN Padang karena di Sumatera Barat. Nah, kemudian kalau misalnya dia di Pekanbaru pilihannya hanya satu, yaitu UPT BKN Pekanbaru. Nah, begitu dia dan juga beberapa daerah yang lain. Nah, kemudian untuk menekankan masalah pemilihan 3 kali lokasi itu untuk mengantisipasi pergerakan orang karena ini kan masih dalam kondisi pandemi corona. Nah, misalnya ada satu peserta pada saat mendaftar pertama kali, pendaftaran ulang dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu masih bisa dilakukan. Nah, pada saat pertama dia mendaftar, saat itu dia lokasinya berdomisili di Padang. Nah, akan muncul itu UPT Padang, UPT BKN Padang dan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dia memilih misalnya Kabupaten Kepulauan Mentawai, dipilihnya. Nah, kemudian beberapa hari kemudian mungkin dia ke Jakarta, Pak, Bu, dia ke Jakarta. Nah, dia bisa lagi memilih. Dia bisa lagi mengganti lokasi tadi dengan mengisi domisili yang berbeda. Diisinya lagi lokasinya Jakarta. Nah, kemudian yang akan muncul di aplikasi itu hanya UPT BKN Jakarta. Nah, itu dia. Jadi untuk pemilihan 3 kali lokasi. Masih ada satu lagi. Ya, Pak. Sekarang di Padang, di Mentawai, di Padang, di Jakarta. Ya. Nah, jadi udah jelas ya. Udah jelas misalnya dia di Padang, di Jakarta. Di Mentawai tidak memungkinkan dia di Padang. Nah, dia mendaftar di sana. Dia diterima juga. Nah, ini kan menghindari menjawab persoalan corona. Nah, dia pergi ke Jakarta, ya. Sampai di sana enggak balik lagi, sudah di lockdown misalnya, enggak boleh keluar lagi.
Oh, sudah, dia bisa mendaftar di Jakarta sampai tanggal 7. sampai tanggal 7. Jadi 3 kali perubahan maksudnya Pak. Jadi 3 kali perubahan Itu maksudnya. sendiri. Nah, untuk tanggal jadwal pendaftaran jadwal ujian SKB kemungkinan itu dimulai dari tanggal 18 Pak, 18 Agustus. Jadwalnya. Ya, setelah kita tarik data, tapi mudah-mudahan tidak ada perubahan. Jadi kan setelah tanggal 7 yang seperti disampaikan Pak Kabid, kita kan akan tarik database-nya. Database itu dari 261 ini peserta kita menyebarnya di mana saja ujiannya. Nah, itu dia. Kemudian tanggal 8 peserta akan mencetak ujian. Nah, pencetakan ujian ini sampai pada saat dia ujian Pak, jadi tidak dibatasi. Jadi mulai dia mencetak ujian mulai tanggal 8 sampai dia mau ujian. Karena berbeda dengan kemarin, hanya instansi yang bisa mencetak, yang kita yang BKPSDM. Nah, tapi sekarang untuk mencetak ujian kartu ujian ini diserahkan ke peserta karena domisili tadi Bapak Ibu, karena dia kan berubah-ubah. Bisa jadi 3 kali dia melakukan perubahan lokasi ujian. Nah, jadi akunnya itu bisa dilihat hanya di akun peserta tersebut. Seperti tegas lagi disampaikan Ibu Kasubdit tadi tentang kartu ujian. Iya Pak. Kartu ujian itu ya boleh yang mencetak itu yang bersangkutan peserta, bukan instansi, bukan OPD. Kalau kemarin waktu ujian SKD itu yang mencetak itu adalah kita, Pemda. Lalu setelah dicetak maka mereka datang ambil sendiri. Sekarang SKB ini dicetak oleh peserta. Itu hanya saya menjelaskan saja tadi, mempertegas itu tadi. Jadi ada 2 hal yang disampaikan tadi, pola pendaftaran lalu cetak kartu ujian. Para peserta melihat kondisi geografis Mentawai itu yang pertama, tentu mereka sudah tahu. Yang kedua, saat ini masih dalam rangka pandemi. Tentu segala sesuatu berdasarkan protokol kesehatan. Contoh, pergerakan kapal antar pulau masih tetap dibatasi. Tujuannya supaya jauh-jauh sebelumnya supaya mempersiapkan diri, jangan sampai nanti ada alasan kami tidak dapat kapal. Karena kita tidak bisa menyalahkan. Selama masa pandemi ini memang protokol kesehatan wajib kita lakukan. Jadi itu yang kita wanti-wanti, jangan sampai ada alasan-alasan yang sebetulnya kita bisa mengatasinya, tapi karena kelalaian apa segala macam sehingga merugikan peserta sendiri untuk tidak bisa SKB.